Ayo, nggak ada yang salah kok, kita diskusi kok. Ayo kita hemat waktu yuk. Untuk faktor ekstra hewan kita ngambil dari apa PT Adara Energi itu ya. Untuk faktor eksternalnya saya nemu harga batu bara globalnya di tahun 2023 itu harga di antara 120 sampai 150 dolar per ton. Itu juga dipengaruhi oleh permintaan dari Cina sama India. Terus pada tahun 2022 harga batu bara pernah rekor tertinggi sampai rekor energi global. Apalagi selain harga? Ini permintaan pasar. Oke. Karena Cina media pasar utama Adaro, jadi mereka permintaan batu baranya stabil untuk pembangkit listrik. Terus pada tahun 2022 Adaro ekspor sekitar 60% produksinya ke pasar Asia. Masalah regulasi ada, kebijakan atau apa ada yang kalian temukan? Ada kebijakan? Ada di faktor internalnya Pak. Kebijakan ESG, environmental, sosial, dan governance. Itu bukan internal dong, kan itu aturan dari luar. Ini dapat Iya, tapi namanya kebijakan itu pasti dari luar. Maksudnya itu faktor pengaruh luar, bukan kebijakan. Kebijakan internal, tapi itu dari luar itu kan. Karena harus mengikuti itu kan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 2. Keuangan mana keuangan? Ya. Ayo. Apa yang kalian peroleh? Dari kita dari di Bank BCA, Bank Sentral Asia. Jadi yang kita dapat itu yang pertama faktor internal yang mempengaruhi BCA ini. Yang pertama ada manajemen keuangan dan likuiditas. Jadi pendapatan BCA sendiri didapat dari bunga kredit, dana pihak ketiga sama yang resiko yang berpengaruh itu ada di manajemen resiko kreditnya. Terus faktor internal lanjutannya itu ada digitalisasi dan inovasi teknologi. Jadi BCA sekarang meningkatkan layanan digitalnya kayak My BCA, BCA Mobile atau QRIS dan segala macamnya. Dan keamanan cyber itu harus terus ditingkatkan. Yang kemudian ada struktur organisasi dan SDM. Jadi kinerja pegawai dan budaya kerja dari BCA sendiri itu harus diperluas dan dibuat lebih solid supaya mengundang loyalitas nasabah. Dan kemampuan dalam merumuskan strategi bisnisnya itu harus adaptif sesuai dengan perubahan konsumen. Oke. Jadi eksternalnya apa? Eksternalnya ada di kondisi ekonomi makronya. Yang paling berpengaruh itu biasanya inflasi. Dari inflasi terus ada suku bunga sama pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia positif, berarti pihak BCA-nya akan diuntungkan. Sama regulasi dan kebijakan pemerintah kayak pajak, perhitungan pajak, dan insentif perbankan atau aturan OJK, sama persaingan dengan bank lain, sama kayak BCA juga saingan sama ShopeePay, Oppo. Oke, ya. Jadi nyebutnya jangan ShopeePay tapi fintech. Fintech. Ya, dengan digital finance gitu ya. Oke. Oke, berikan aplaus dulu kelompok 2. Ya. Kelompok 3, lanjut kelompok 3. internal dulu, eksternal dulu Pak. Langsung eksternal. Untuk resiko eksternalnya kita ada di pesaing. Kita dari PT Bluebird dan resiko pesaing itu kita sangat besar karena kita juga di sini sudah banyak transportasi dalam bidang ada Gojek, Maxim, terus Drive dan juga karena itu juga dan juga kalau misalnya Bluebird mau ngambil dari sektor supply chain itu juga ada JNE dan notabene lebih pesaingnya lebih kuat dalam hal pesaing. Terus juga ada regulasi regulasi pemerintah yang mungkin akan bisa menghambat dari sektor supply chain-nya tersebut gitu. Supply chain. Terus juga ada di resiko perkembangan teknologi yang terus maju, yang mungkin itu
bisa menjadi resiko juga kalau jika kita PT Bluebird tidak bisa mengikuti teknologi yang baik gitu perkembangannya tersebut. Dan terakhir ada di resiko pandemi setelah seperti apa yang telah terjadi beberapa tahun kemarin dan membuat supply chain dan juga transportasi itu melemah dan hampir mati total gitu. Oke, plus dulu kelompok 3. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ya, oke. Ayo. Jadi di sini kita dengan industri teknologi dan telekomunikasi kita memilih PT Telkom Indonesia. Jadi yang pertama dari faktor eksternalnya itu ada regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah ini tentunya pada tahun 2020 pemerintah mendorong PT Telkom Internet seluruh Indonesia untuk kebijakan penurunan tarif internet yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2020. Lalu kita juga ada resiko persaingannya, kan kalau di telekomunikasi di Indonesia ini banyak banget perusahaan-perusahaannya. Nah, salah satu pesaing terbesar itu ada XL. Di XL itu kan banyak juga paket-paket yang harga yang murah, jadi itu salah satu saingan dari Telkom Indonesia. Ada lagi? Oke, plus dulu kelompok 4. Yang terakhir, yuk. Siapa lagi? Hana. Ayo. Jadi risiko PT Indofood CBP sukses membangun TBK itu yang dari faktor internalnya ada risiko operasional, di mana banyak ketergantungan pada bahan baku, lalu efisiensi produksi dan kualitas produk, terus tantangan dalam mempertahankan tenaga kerjanya yang terampil dan meningkatkan efisiensi di tengah meningkatnya biaya tenaga kerja. Lalu ada resiko keuangan di mana fluktuasi biaya produksi, artinya kenaikan harga bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya produksinya. Lalu resiko strategi inovasi, yaitu kurangnya inovasi produk dan ketergantungan pada merek yang ada, contohnya seperti Indomie dan Citato. Terus kalau dari faktor eksternalnya, kita nemuin ada resiko ekonomi dan pasar, di mana ekonomi itu melemah atau tinggi, daya beli masyarakat bisa turun. Lalu resiko regulasi dan hukum, peraturan impor bahan baku, pajak, standar BPOM dan energi bisa mempengaruhi produksi distribusi. Lalu ada resiko persaingan di mana kompetitor yang kuat seperti Wings Group, Mario seperti teknologi, di mana konsumen ini lebih banyak berbelanja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Grab dan GoFood. Oke, makasih ya. Kita berikan aplaus yuk untuk kita semua. Oke, makasih. Ya, jadi itulah diskusi kita ya.